Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Begitu juga kabar Ustazah Ainun hari ini juga dalam keadaan kondisi sehat dan semangat. Berkat doa kalian semua ya nak ya. Terima kasih atas doanya. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, 5, dan 6 PPKN ya nak ya. Nah, di dalam tema 5, subtema 1, pembelajaran PPKN hari ini, Ustazah akan jelaskan tentang yaitu pengamalan sila pertama Pancasila di rumah, pengamalan sila kedua Pancasila di rumah, dan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang pengamalan sila pertama Pancasila, kedua, ketiga Pancasila di rumah? Sebab supaya kita menjadi anak-anak yang atau orang-orang yang selalu pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pengamalan sila pertama, kemudian kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang kedua ya nak ya. Nah, itu agar kita memiliki rasa saling mengasihi antara satu sama lain ya, atau dalam anggota keluarga saling membantu dan saling menolong. Nah, yang ketiga yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila agar tumbuh rasa persatuan ya, rasa kesatuan di antara kita, terutama di dalam anggota keluarga kita ya nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ustazah jelaskan ya nak ya. Nah, tetapi sebelum Ustazah lanjutkan ke materi, maka disimak terlebih dahulu seperti biasa ya. Ustazah akan sampaikan terlebih dahulu di awal pembelajaran kita yaitu tentang firman Allah. Nah, firman Allah yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, di sini di dalam surah Al-Ikhlas ini adalah merupakan cerminan dari isi dari Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya di dalam pengamalan atau Pancasila yang kedua, ketiga sampai kelima itu semuanya ada firmannya ya nak ya. Tetapi untuk kali ini Ustazah hanya ingin sampaikan firmannya di antara ketiganya, yaitu salah satunya yaitu yang berhubungan dengan sila pertama ya nak ya. Nah, di sini sila pertama yaitu mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga tidak pula punya istri dan pernah diperanakkan ya nak ya. Jadi Allah itu tunggal, satu, esa ya nak ya. Nah, kalau seandainya kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, Tuhan adalah yang patut kita sembah ya. Nah, di sini adalah untuk hubungannya dengan Pancasila semuanya, yaitu mengamalkannya dengan jalan satu-satunya yaitu mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan lanjutkan dengan materi kita ya. Mudah-mudahan firman ini dapat dipahami ya nak ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa memahami firman Allah yang lainnya yang berhubungan dengan Pancasila sila kedua, ketiga ya nak ya, seperti yang ada Ustazah sampaikan di materi waktu semester 1. Boleh dibuka lagi videonya ulang ya nak ya. Di situ ada firman Allah yang berhubungan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang mungkin ada yang masih ingat ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi kita. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila di rumah yaitu Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Masih ingat bunyi sila pertama apa ya?
Ya, benar, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kemudian sila pertama itu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita mengakui bahwa tadi tiada Tuhan selain Allah seperti yang tercermin di dalam atau tertulis di dalam firman Allah di surah Al-Ihlas, maka kita benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha Esa dan selalu mengingat bahwa Allah itu ada di hati kita dan kita harus taat, patuh, tunduk kepada perintah-perintah Allah ya, nak ya. Nah, di dalam Pancasila pertama pasti masih ingat nih simbol sila pertama yaitu bintang, nak ya. Nah, selanjutnya yaitu berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan Pancasila pertama. Nah, yang pertama adalah sikap jujur ya. Nah, ini contohnya yaitu dalam permainan sepak bola itu harus ditumbuhkan sikap jujur, sportivitas ya, nak ya. Tidak ada kecurangan ya, nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Jadi semua punya hak dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Ya, ada Muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan mereka semuanya punya tempat-tempat ibadah tersendiri, punya waktu ibadahnya juga ya, dan punya hak asasi beribadah ya, nak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menghormati dan menaati orang tua. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila pertama ya, nak ya. Jadi sebagai anak kita harus menghormati dan menaati orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua kita adalah yang harus kita kerjakan ya, nak ya. Selama perintah itu masih tidak bertentangan dengan aturan Allah atau agama ya, nak ya. Karena ingat surga itu ada di bawah telapak kaki ibu ya. Betapa pentingnya kita harus patuh kepada orang tua kita ya, nak ya. Sebab ridho Allah itu juga tergantung kepada ridho orang tua ya, nak ya. Nah, yang keempat yaitu selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi kita harus selalu mensyukuri walaupun keadaan kita, kondisi kita seperti apa ya, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menerima semua takdir Allah. Nah, caranya gimana kita bersyukur atas segala apa yang kita miliki yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, yaitu pertama menjaga sholat 5 waktunya, kemudian beramal soleh ya, bersedekah dan lain-lain ya. Dapat dipahami untuk pengamalan sila pertama di rumah hari ini, nak? Alhamdulillah. Nah, boleh kita lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia, yaitu dalam berhubungan sosial, berkomunikasi, bergaul ya, seperti itu dengan orang lain. Nah, lambang dari sila kedua yaitu rantai emas yang merupakan merupakan ikatan erat ya, saling mengikat satu sama lain. Jadi ada di antara kita dengan sesama anggota keluarga itu ada ikatan erat ya, nak ya. Nah, seperti itu. Nah, apa-apa saja sih yang menjadi pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu pertama menyayangi orang lain. Nah, ini dalam pengamalan sila kedua yaitu selalu kita tumbuhkan rasa saling menyayangi kepada orang lain, terutama kepada seluruh anggota keluarga kita terlebih dahulu ya, nak ya. Pada kakak, pada om, pada tante ya, terutama sih pada umi dan abi kita ya, nak ya. Nah, kemudian yang kedua berani membela kebenaran. Nah, seandainya kita mengadakan rapat atau mengadakan sesuatu yang harus ada hubungannya dengan kepentingan orang banyak, kita harus berani mengatakan kebenaran yang kita ketahui ya, nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu peduli terhadap orang di sekitar kita. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sila kedua yaitu kemanusiaan itu, yaitu juga salah satunya
peduli dengan orang di sekitar kita. Misalnya kalau ada pengemis, kita tidak boleh marahin atau menghina, mengejek, karena apapun itu pekerjaan orang, pengemis itu termasuk pekerjaan yang sebenarnya alangkah baiknya tidak dilakukan, karena Allah itu lebih menyukai tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah, Jadi lebih suka Allah itu melihat hambanya yang suka memberi daripada suka meminta-minta. Tetapi sebagai manusia yang berakhlak dan juga memiliki kesadaran tentang kemanusiaan yang adil dan beradab tadi, sila kedua, maka kita harus peduli kepada orang lain di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, Nah, kemudian yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan sesama. Jadi kita tidak boleh membedakan, ini nggak mau berteman dengan si A karena dia orang nggak punya, atau dia karena agamanya berbeda dengan kita, atau hal-hal lain, Nah, karena apa? Kita merupakan satu kesatuan di negara kita, termasuk kita ini Bhinneka Tunggal Ika, Jadi satu walaupun berbeda-beda, Dapat dipahami untuk pengamalan sila kedua ini, Nak? Alhamdulillah, Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah, Nah, ini sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang dari sila ketiga yaitu pohon beringin, Nak, Diingat-ingat. Terus kemudian yang sila ketiga juga mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan mengamalkan sila ketiga akan tercipta kerukunan di rumah. Kerukunan dapat mempererat antar anggota keluarga. Jadi di dalam kita mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia ini termasuk di dalam keluarga kita, yaitu kita saling menjaga untuk saling menjaga persatuan dan keeratan tali silaturahim antara anggota keluarga, Nah, contohnya misalnya contoh pengamalan sila ketiga di rumah yaitu mendulukan kepentingan adik saat bermain bersama, jadi tidak egois. Nah, ini contohnya, ini ada percakapan antara adik beradik, misalnya kan, aku boleh memakai krayon warna hijaunya duluan, Kak, atau tidak, Kak? Nah, kakak sebagai kakak yang memiliki pengamalan sila ketiga, tadi menjaga tali silaturahim di dalam rumah, maka menjawab, boleh, setelah selesai kakak pinjam, Jadi ada seperti kesadaran bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain di samping atau kepentingan diri kita sendiri. Jadi selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, Nah, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak bisa dipahami, dari pengamalan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu ingat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, juga melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, kemudian memiliki rasa simpati atau kasih sayang di antara anggota keluarga kita, terus kemudian juga menjaga persatuan atau tali silaturahimnya, Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan merefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari, atau menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sebelum dan sesudah kegiatan membaca doa terlebih dahulu dan cuci tangan untuk menjaga protokol kesehatannya. Pakai masker bila keluar rumah, tutup aurat dengan sempurna. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.